Shalom, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya masih terus mengajak saudara dan saya untuk bersama-sama mengungkap misteri yang ada di balik pintu tirai atau yang ada di dalam ruangan Maha Suci. Pada season yang ke-9 ini, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk membahas tentang perubahan cara apakah yang harus kita lakukan di dalam usaha kita untuk memasuki ruangan Maha Suci menuju kepada kesempurnaan itu. Sebagaimana yang telah kita pelajari bersama, satu-satunya pintu, satu-satunya jalan untuk menuju kepada ruangan Maha Suci atau menuju kepada kesempurnaan itu harus melalui pintu tirai yang arti rohaninya adalah perobekan daging. Dan di dalam suratan Ibrani yang khusus berbicara tentang pintu tirai itu telah menjelaskan bahwa pintu tirai yang dimaksud oleh Allah di dalam surat Ibrani itu adalah berbicara tentang adanya ketetapan Allah mengenai perubahan sistem, perubahan cara. Ini bagaikan satu-satunya pintu, satu-satunya jalan, yaitu melalui pintu tirai. Itu sebabnya pada season yang ke-9 ini saya mengajak langsung saja membaca di dalam surat Ibrani pasal yang ketiga. Pada ayat yang pertama dikatakan demikian. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya, sebab Ia dipandang layak mendapatkan kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya, sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Dalam surat Ibrani pasal yang ketiga yang telah kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayat 6 ini menjelaskan bahwa perubahan cara yang harus kita lakukan adalah bagaimana cara kita memandang kepada Yesus yang telah ditetapkan oleh Allah, yang telah dipilih oleh Allah untuk menjadi imam besar, bagaikan utusan khusus, rasul yang kita akui. Oleh karena itu, saya masih ingin mengajak saudara dan saya di dalam kita melakukan perubahan cara kita memandang, cara kita mengenal dalam,
cara kita memikirkan Yesus dalam-dalam, cara kita memperhatikan dengan serius. Karena memandang itu bukan hanya sekedar melihat, tapi terus melihat dengan kontinu dan tetap kepada satu fokus, yaitu pribadi Tuhan sebagai imam besar yang telah ditetapkan oleh Allah untuk melakukan tugas ini. Sekali lagi, untuk melakukan perubahan cara kita memandang Dia, itu harus betul-betul didasarkan kepada satu ketetapan hati kita, kemauan kita yang merasa mendapat bagian dalam panggilan surgawi. Ya, jadi ini harus merupakan satu landasan yang kuat, karena perubahan cara yang kita lakukan di dalam kita memandang Yesus sebagai imam besar itu bagaikan kita memasuki pintu tirai yang arti rohaninya itu adalah perobekan daging. Jadi sangat membutuhkan kemauan kuat kita, bahwa memang dasar kita untuk ingin masuk ke dalam ruangan Maha Suci, masuk ke dalam daerah kesempurnaan, yang kalau di dalam bahasa kerajaan surga itu adalah sentralnya, pusatnya kerajaan surga, di mana Allah bertahta, Allah ada di situ. Kalau di istilah zaman purbakala dulu, bagaikan taman yang ada di Eden. Kalau di dalam pelajaran tabernakel, sama dengan ruangan Maha Suci. Itu tidak bisa tidak, jalan satu-satunya yang harus kita lalui adalah melalui pintu tirai perobekan daging. Sekali lagi, perubahan cara di dalam kita memandang, di dalam kita mengenal secara dalam, di dalam kita memikirkan secara matang dan dalam terhadap pribadi Tuhan sebagai imam besar, itu bagaikan kemauan kita untuk kita masuk ke dalam ruangan Maha Suci, ya, melakukan perobekan daging. Bukan hal yang mudah, dibutuhkan tekad yang kuat, kemauan yang keras, keberanian yang khusus. Ya, karena bagaikan memasuki pintu tirai. Dan perlu kita bersama-sama pahami secara dalam bahwa dikatakan di dalam ayat yang kedua, penetapan Allah terhadap anak laki-lakinya sendiri untuk menjadi imam besar itu didasari oleh kepribadiannya yang setia. Jadi ini karena di dalam cara yang lama, cara terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Musa sebagai seorang hamba yang setia di dalam melakukan tugasnya
di dalam melayani rumah Tuhan, di dalam melayani rumah Allah, yang dikatakan oleh Musa bahwa rumah Allah, kemah Allah, itu merupakan miniatur dari kerajaan surga. Sehingga di dalam membangun tabernakel atau membangun kemah sucinya Allah, membangun rumah Allah, Musa tidak boleh keluar dari apa yang dicontohkan oleh Tuhan di atas gunung itu. Dan saya ingin memberi penekanan kepada saudara dan saya, sekali lagi, di dalam cara yang lama, seperti yang dilakukan oleh Musa, itu telah membuktikan bagaimana kesetiaannya Musa, sehingga Musa memperoleh kehormatan, memperoleh kemuliaan dari Tuhan atas kesetiaannya di dalam melayani rumah Tuhan. Bedanya dengan cara yang baru, sistem yang baru yang dilakukan oleh anak laki-lakinya Allah sendiri, yaitu Yesus Kristus sebagai imam besar, itu bukan hanya sebagai pelayan dari rumahnya, tetapi dia itu sebagai pemilik dari rumahnya. Ya, dikatakan dia itu sebagai kepala dari rumahnya itu. Sehingga dikatakan di dalam ayat itu bahwa perbandingan antara sistem yang lama dengan sistem yang baru itu sangat jauh. Kalau Musa, karena kesetiaannya dalam melayani rumahnya, dan sekali lagi mengenai pelayanan Musa itu sebenarnya menunjuk terhadap apa yang akan disampaikan di kemudian. Ya, sebenarnya menunjuk kepada Kristus Yesus itu sendiri. Ya, karena sistem yang lama itu merupakan satu bayangan, gambaran saja. Yang saya katakan tadi, bagaikan miniaturnya saja dari kerajaan. Tetapi dalam sistem yang baru, Allah telah mengutus anaknya. Allah telah menetapkan kepada anaknya, terutama sebagai imam besar. Dan nanti pada season-season berikutnya, karena dalam surat Ibrani, mulai dari pasal yang ketiga sampai akhirnya itu sangat berbicara mengenai statusnya Tuhan sebagai imam besar. Dari nanti akan kita lihat di dalam berbagai perspektif, berbagai sudut pandang. Tetapi pada season yang 9 ini kita membahas secara umum saja bahwa Tuhan minta agar kita melakukan perubahan cara di dalam kita memandang Yesus. Dibanding dengan Musa, sistem yang lamanya, dan Yesus dengan sistem yang barunya, yang sama-sama mendapatkan kemuliaan akibat kesetiaannya itu. Tapi sekali lagi dikatakan di dalam ayat yang ke-6, kemuliaan Kristus itu lebih besar dari kemuliaan Musa, karena dia adalah bukan hanya sebagai pelayan, tetapi sebagai pemiliknya dari rumah itu, sebagai yang menjadi kepala, penanggung jawab atas rumahnya itu. Jadi tanggung jawabnya itu adalah lebih besar untuk rumahnya. Dan dikatakan di dalam ayat yang ke-6, dan rumahnya ialah kita, saudara dan saya, terutama yang merasa
mendapat bagian di dalam panggilan surgawi untuk kita bisa masuk ke dalam ruangan maha suci, menuju kepada kesempurnaan itu, supaya benar-benar kehidupan kita ini bagaikan rumahnya Allah. Sedikit ya, saya teringat terhadap kesetiaan yang dilakukan oleh Kristus Yesus, itu tidak perlu diragukan. Karena ada satu ayat yang saya ingin ajak secara khusus membaca di dalam 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua, satu ayat saja saya ingin bacakan kepada saudara dan saya, atau mungkin 3 ayat supaya agak lengkap ya. Ayat 11 dikatakan demikian. 2 Timotius 2 ayat 11, benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jadi kalau kita menyangkal dia, maka nanti dia juga akan menyangkal kita. Tapi ayat 13 perhatikan, jika kita tidak setia, Yesus Kristus tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi Yesus itu adalah pribadi yang setia. Ya. Dan kita tidak bisa bayangkan ya, kalau sampai Allah di dalam Yesus Kristus itu tidak setia di dalam menunaikan tugas-tugas kealahannya, waduh, akan terjadi perkara yang sangat berbahaya ya. Ya, umpamanya saja, maaf, kalau sampai dia lupa atau tidak setia di dalam memutar bumi ini, kemudian lupa 1 jam saja, wah itu sudah terjadi tragedi yang sangat dahsyat ya antara di bumi ini ya. Tapi saya ingin mengajak kepada kalian bersama-sama untuk tidak meragukan kesetiaan Tuhan sebagai kepala, sebagai pemilik atas kehidupan kita yang adalah rumahnya. Dan catatan untuk kita menjadi rumahnya adalah karena kita berpegang teguh kepada kepercayaan dan pengharapan kita. Ya, kepercayaan kita terhadap Tuhan yang setia itu tidak kita ragukan. Bahkan harapan kita kepada Tuhan yang setia, mengimam besari kita itu sangat menentukan untuk menetapkan kehidupan kita ini sebagai rumah yang dimiliki, yang dikepalai, yang ditanggung jawabi oleh Kristus Yesus sebagai imam besar. Seperti apa yang dikatakan dalam Ibrani pasal yang ke-3 ayat yang ke-6 tadi, bahwa dikatakan Kristus setia sebagai anak laki-lakinya Allah yang mengepalai rumahnya. Dan rumahnya ialah kita, jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang kepada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Ya, pada season ini saya masih tidak terlalu mengungkap detail, tapi nanti pada season yang berikutnya. Tapi saya ingin mengajak kepada saudara dan saya untuk betul-betul berpegang teguh sampai akhirnya kepada kepercayaan kita terhadap Tuhan sebagai imam besar dan pengharapan kita kepada Tuhan sebagai imam besar. Sebab nanti kalau kita pelajari mendalam bahwa sistem yang lama, sistem pelayanan Musa, bahkan nanti ada beberapa perspektif atau sudut pandang tentang keberadaannya Tuhan sebagai imam besar itu nanti akan kita perhatikan dengan serius pada season-season berikutnya. Tapi satu hal saja
Di dalam Ibrani pasal yang ke-7 jelas dikatakan oleh Tuhan mengapa Allah harus merubah sistem, terutama di dalam menetapkan Kristus Yesus sebagai anak laki-lakinya Allah sendiri itu untuk menjadi imam besar. Karena imam besar itu tugas khususnya adalah untuk melayani di dalam ruangan Maha Suci, untuk masuk ke dalam ruangan Maha Suci. Jadi itu tugas khususnya. Dan di dalam sistem yang lama atau cara yang lama, seperti cara melalui Nabi Musa dengan hukum Tauratnya, yang kita kenal dengan imamat Lewinya itu ternyata oleh Allah dinilai. Coba kita baca dalam Ibrani pasal yang ke-7 ayat 11. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat, apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Jadi penetapan Allah untuk menetapkan anak laki-lakinya sendiri itu, yaitu Kristus Yesus, untuk menjadi imam besar, itu karena dasar evaluasinya Allah, bahwa sistem yang lama itu, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-11 Ibrani 7 ini, ternyata tidak dapat membawa kepada kesempurnaan, tidak bisa membawa kita masuk ke dalam ruangan Maha Suci. Sehingga Allah harus menetapkan seorang imam besar yang lain, dan menurut peraturan yang lain, yaitu menurut peraturan Melkisedek. Sungguh di dalam surat Ibrani ini sangat penuh dengan misteri, sangat penuh dengan rahasia. Terutama mengapa Allah harus merubah sistem, cara. Yang pada season ini saya tekankan hanya khusus perubahan cara di dalam kita memandang, di dalam cara kita mengenal secara dalam, perubahan cara kita di dalam berpikir secara serius, sungguh-sungguh terhadap pribadi Yesus yang ditetapkan oleh Allah sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek. Ternyata untuk memberikan satu kepercayaan dan harapan kepada kita zaman sekarang ini untuk bisa masuk dalam ruangan Maha Suci, dan yang paling penting untuk bisa mencapai kepada kesempurnaan itu. Seperti dikatakan, karena apa? Karena sistem yang lama, yaitu imamat Lewi, yang sangat dikenal dengan imamat Harun dan anak-anaknya itu tidak dapat membawa kepada kesempurnaan. Saya tambahkan satu ayat di dalam Ibrani pasal yang ke-7 itu, pada ayat yang ke-19 sangat jelas dikatakan oleh firman Tuhan itu, mengatakan demikian. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik, yang mendekatkan kita kepada Allah. Jadi dengan adanya perubahan sistem, dari sistem yang lama, sistem yang dianut oleh Musa, yang dengan yang terkenal tahbisan menurut Lewi,
kehabisan Harun dan anak-anaknya itu sangat jelas dikatakan itu tidak dapat membawa kepada kesempurnaan. Bahkan dikatakan sama sekali tidak bisa membawa kepada kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan adanya perubahan cara yang dilakukan oleh Allah, menetapkan anak laki-lakinya Yesus Kristus untuk menjadi imam besar, itu merupakan kata ayat yang ke-9 menimbulkan pengharapan yang besar kepada kita untuk kita bisa masuk ke dalam ruangan Maha Suci, untuk kita bisa menyapai kepada kesempurnaan. Sekali lagi, jangan lupa catatan tebalnya adalah kehidupan saudara dan saya memang benar-benar merasa mendapat bagian di dalam panggilan surgawi. Jadi kalau tidak merasa terpanggil untuk menuju kepada ruangan Maha Suci, menuju kepada kesempurnaan, saya rasa tidak perlu saudara dan saya untuk bisa memahami adanya perubahan cara. Karena perubahan cara yang ditetapkan oleh Allah ini bagaikan kita harus melalui pintu tirai. Kita harus melakukan perobekan daging. Itu bukan hal yang mudah. Ya, sepertinya kata berubah itu mudah diucapkan, sukar dilakukan. Tetapi bagi saudara dan saya yang memang benar-benar merasa mendapat bagian di dalam panggilan surgawi, memang benar-benar kita ingin masuk ke dalam kerajaan surga, masuk ke dalam surga yang terdalam, bukan hanya surga. Sebab menurut Tuhan yang disampaikan kepada Musa, yang dipraktekkan oleh Musa, yang dilakukan oleh Musa, membuat bait Allah, membuat tabernakel itu, kerajaan surga itu terbagi atas 3 bagian. Yang paling depan namanya halaman, yang tengah namanya ruangan suci, dan yang paling dalam, sentralnya, di mana Allah bertahta, itu di dalam ruangan Maha Suci. Ya, istilahnya kalau menurut pelajaran orang-orang yang sangat paham dengan tabernakel, halaman itu bagian kehidupan yang dibenarkan. Kemudian ruangan suci, kehidupan yang disucikan. Tapi ruangan Maha Suci adalah kehidupan yang disempurnakan. Oleh karena itu, kalau kita memang tidak terpanggil untuk kita bisa masuk ke ruangan Maha Suci, dengan satu-satunya pintu yang harus kita lewati, yaitu pintu tirai, maka kita akan bisa dikatakan mengalami kesulitan. Karena memang kita dibutuhkan kemauan yang kuat, tekad bulat, merasa terpanggil. Jadi kalau orang terpanggil itu apapun terpanggil. Saya teringat kakek saya, adik daripada nenek saya yang paling kecil. Itu tahun 60-an dia menjadi tentara, dan pada waktu itu dia dipilih oleh negara sebagai pasukan khusus, yaitu RPKAD, yaitu kakek saya RPKAD. Ya, tahun 63 kakek saya ini ditugaskan oleh negara untuk membebaskan Irian Barat, dan malam diterjunkan menurut cerita beliau. Dan kemudian maaf kata, dia tersesat, dia tidak bisa sampai bertahun-tahun. Akhirnya kalau nggak salah tahun 67, ya dari tahun 63 sampai tahun 67, 4 tahun, beliau pulang. Dan beliau pulang, maaf kata, saya sangat sedih melihat kakek saya ini.
Dan kemudian dia terganggu jiwanya karena dia berbulan-bulan di atas pohon yang besar. Untuk turun itu memerlukan waktu berbulan-bulan menurut beliau. Dan untuk keluar dari hutan itu begitu. Ya, sampai akhirnya entah bagaimana beliau bisa pulang ke rumah kami, keluarga kami, dalam keadaan yang sudah maaf kata agak sedikit kurang waras. Tapi jiwa keterpanggilannya sebagai pasukan elitnya negara Republik Indonesia itu sangat melekat di kakek saya. Satu-satunya senjata yang masih tersisa adalah sangkurnya itu. Jadi, waduh, itu jangan sampai terebut oleh siapapun. Jadi maaf kata, karena dia kadang-kadang itu ya kurang waras, akhirnya pohon pisang yang di belakang rumah itu terus dilempari dengan pisau sangkurnya itu, akhirnya oleh abangnya kakek saya, adik daripada nenek saya itu, kemudian maaf kata kemudian dia dipasung karena membahayakan sekali. Ditangkap, kemudian dipegang, kemudian dipasung. Tapi yang paling aneh adalah melepaskan sangkurnya itu dari beliau. Itu sulit sekali. Dan setelah dipasung, ya kita berterima kasih karena ternyata dari Korp RPKAD itu beliau dicari sampai akhirnya didapat. Dan setelah beliau dapat, ketemu di rumah kami atau di keluarga kami, kemudian beliau dibawa ke Jakarta di Cijantung dan kemudian dirawat sampai akhirnya beliau kembali pulih. Jadi saya ingin menggarisbawahi, kalau orang itu tidak terpanggil, aduh sudah, menyerah sudah. Tapi jiwa keterpanggilan beliau sebagai pasukan elitnya negara Republik Indonesia itu melekat pada diri beliau. Teringat juga akhirnya saya tidak lupa, awal saya menjadi orang Kristen, masuk ke gereja Jalan Johor 47 Surabaya yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Injuwono. Saya hanya tertarik kepada satu saja, yaitu statement tentang pengajaran mempelai dan pengajaran tabernakel ini akan membawa kita kepada kesempurnaan. Dan itu panggilan saya. Oleh karena itu, saya sampai sekarang ini sudah hampir 48 tahun. Ya, 48 tahun mengikut Tuhan ini. Jiwa atau keterpanggilan saya untuk menuju kesempurnaan itu terus menggaung di dalam jati diri saya, dalam pribadi saya. Oleh karena itu saya berterima kasih di masa tua saya, Tuhan berkenan mengungkapkan pengajaran kesempurnaan ini, pengajaran anak laki-laki ini kepadaku, merupakan satu kebutuhan untuk saya dapat melaksanakan tugas saya sebagai hamba Tuhan, untuk membawa diri saya dan jemaat yang dipercayakan juga kepada saudara dan saya yang berkenan menerima pengajaran ini untuk dapat masuk ke dalam kesempurnaan. Itu dibutuhkan berpegang teguh sampai akhirnya di dalam kepercayaan kita, di dalam pengharapan kita. Dan dengan ditetapkannya Yesus sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek, maka kata Ibrani pasal yang ke-7 ini menimbulkan harapan kepada saya dan saudara yang merasa mendapat bagian dalam panggilan surgawi untuk kita bisa memasuki ruangan maha suci, menuju kepada kesempurnaan itu. Oleh karena itu saya katakan dengan tegas dalam season ini, kalau memang tidak
tidak merasa terpanggil untuk masuk ke dalam kerajaan surga, lebih baik mundur saja. Karena akan dibawa kepada konsekuensinya untuk menuju kepada kesempurnaan itu. Allah akan membawa kita kepada perubahan sistem. Sistem yang lama, sistem menurut hukum Taurat itu sama sekali tidak bisa membawa kepada kesempurnaan. Sehingga Allah mengadakan satu perubahan cara supaya memberi harapan kepada saudara dan saya yang merasa terpanggil untuk masuk dalam kerajaan surga. Kalau tidak merasa terpanggil, atau mungkin sedikit saya agak pada fokus, kalau kita hanya ingin mencapai di dalam rumahnya Tuhan itu hanya sampai kepada halaman dan sampai kepada ruangan suci saja, saya rasa tidak perlu. Kita harus melakukan perubahan cara. Karena memang kita tidak ada kepentingan untuk ingin masuk melalui pintu tirai menuju kepada kesempurnaan itu, menuju kepada ruangan maha suci itu. Jadi ya saya rasa kalau yang tujuan kita hanya untuk sampai di ruangan suci, maaf, kebetulan saya sejak menjadi orang Kristen di bawah penggembalaan Bapak Pendeta Enjuwono, dan terus 2 tahun kemudian saya menjadi pengerja yang membantu beliau. Saya dididik betul oleh beliau melalui pengajaran. Maaf, beliau memimpin saya, mengajari saya, terutama hanya sampai di ruangan suci. Karena beliau belum sempat untuk mengungkapkan misteri yang ada di balik pintu tirai itu. Belum sempat mengungkapkan ruangan maha suci itu. Sehingga tahun 89 dalam umur 62 beliau dipanggil Tuhan. Sebenarnya masih, tapi Tuhan berkehendak supaya saya terutama sebagai penganut pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel yang diajarkan oleh Bapak Pendeta Enjuwono, sebagai proklamator pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel itu, beliau hanya menyampaikan sampai di ruangan suci, tapi saya ingin masuk, terpanggil untuk menuju kepada ruangan maha suci, masuk ke dalam ruangan maha suci, menuju kepada kesempurnaan itu. Dan Tuhan ungkapkan secara khusus kepada saya dan saudara pada kesempatan ini, sistem yang digunakan oleh Tuhan itu berubah dari sistem imamat Lewi menurut peraturan Taurat kepada sistem tahbisan menurut Melkisedek, peraturan Melkisedek. Jadi ini yang perlu kita pikirkan dalam, perlu perubahan pandangan kita. Jangan sampai kita salah. Sebab dikatakan di dalam Ibrani pasal yang ke-11 itu, merubah sistem dari Lewi kepada anak laki-lakinya Yesus sendiri yang dilahirkan oleh suku Yehuda. Dan di dalam suku Yehuda tidak ada peraturan yang mengatur bahwa suku Yehuda itu bisa boleh melayani di dalam rumah Tuhan. Itu tugasnya Lewi. Tapi untuk menuju kesempurnaan, untuk memasuki ruangan maha suci, Tuhan rubah sistemnya. Tuhan rubah caranya, yaitu dengan menetapkan Kristus Yesus sebagai imam besar menurut peraturan Melkisedek. Ya. Untuk itu saya ingin mengajak, karena memang hanya
Melalui Kristus Yesus ya, sebagai imam besarlah kita ini mendapatkan satu harapan, menimbulkan harapan bagi saudara dan saya yang merasa terpanggil, merasa terpilih untuk masuk ke dalam ruangan Maha Suci menuju kepada kesempurnaan itu, yaitu harus melalui pintu tirai yang prakteknya adalah melakukan perubahan cara di dalam kita memandang kepada Yesus. Sekalipun dia keturunan Daud, keturunan Yehuda, tapi oleh Allah dia ditetapkan, dipilih untuk menjadi imam besar berdasarkan peraturan yang baru, yaitu peraturan Melkisedek. Kesempatan lain nanti kita akan dalami tentang peraturan Melkisedek ini, tapi sebagai akhir daripada season yang ke-9 ini, saya ingin menutup dengan dua ayat ya, di dalam Ibrani pasal yang ke-6. Untuk mencapai apa yang kita harapkan, itu memang dibutuhkan dua hal, kata Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-6 itu. Seperti yang dicontohkan oleh Tuhan terhadap Ibrahim atau Abraham, orang yang memiliki pengharapan yang kuat terhadap apa yang dijanjikan Allah kepadanya. Ya, jadi ini bukan hal yang mudah. Di dalam Abraham memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan sebagai satu harapannya, maka ada dua hal. Pertama, dengan adanya janji Allah kepada Abraham, dan yang paling penting ada penyertaan sumpahnya Allah. Jadi supaya Abraham betul-betul memperoleh apa yang diharapkannya itu, maka Abraham berpegang kepada janji dan sumpahnya Tuhan. Sehingga itu pasti memang dibutuhkan tetap konsisten pada panggilan dan pilihan yang ditujukan kepada kita oleh Allah. Seperti Abraham merasa dipanggil dan dipilih oleh Allah, dipertahankan. Itu sebabnya dalam menghadapi ujian apapun, bagaimanapun, bagaikan dia harus melalui pintu tirai, dia tetap percaya, tetap berharap, karena dia merasa terpanggil dan dipilih oleh Allah. Jadi ini sangat menentukan keterpanggilan dan merasa terpilih untuk mendapat bagian di dalam panggilan surgawinya Tuhan, itu sangat menentukan keberhasilan kita di dalam mencapai apa yang kita harapkan. Oleh karena itu saya langsung saja membaca di dalam Ibrani pasal yang ke-6, terutama dalam terjemahan bahasa Indonesia sederhana. Dikatakan demikian ya, ayat 19 langsung saja. Biarlah harapan kita itu berfungsi seperti sebuah jangkar yang kuat dan aman bagi diri kita sendiri, supaya kita dikuatkan dan tidak terbawa oleh arus apapun. Karena pengharapan kita sebenarnya adalah Yesus sendiri, terutama Yesus sebagai imam besar kita sendiri, yang sudah membuka jalan bagi kita ke dalam ruangan maha suci di rumah Allah di surga. Perhatikan ayat selanjutnya. Jadi sekarang kita bisa langsung mendekat kepadanya. Sekarang kita bisa langsung masuk ke dalam ruangan maha suci, menjumpai dia, mendekat kepadanya. Di sana dalam doa, karena Yesus sudah bertugas sebagai imam agung, imam besar bagi kita untuk selama-lamanya,
sesuai dengan pola Imam Melkisedek. Jadi saudaraku yang kasih, atas keterpanggilan kita untuk masuk dalam ruangan Maha Suci menuju kepada kesempurnaan itu, dengan ditetapkannya Yesus sebagai imam besar yang sudah merintis, yang sudah membuka jalan untuk masuk ke dalam ruangan Maha Suci itu harus kita manfaatkan. Oleh karena itu harapan kita jangan kecil, harapan kita itu harus seperti jangkar yang kuat yang kita labuhkan sampai di belakang tirai, masuk di dalam ruangan Maha Suci, kita lempar ke dalam, maka jangkar itu tidak bisa digoyangkan, tidak bisa dibawa oleh arus, karena jangkar ini adalah kuat. Dikatakan kayak itu, pengharapan kita sebenarnya adalah Yesus yang sudah membuka jalan, yang merobek tirai dari atas ke bawah untuk kita masuki. Dasarnya di sini. Sekali lagi saya ringkaskan saja, pada season yang ke-9 ini, perubahan yang mendasar yang harus kita lakukan, terutama terhadap cara kita memandang, cara kita memikirkan dalam, cara kita melihat terhadap pribadi Tuhan, harus sungguh-sungguh ada perubahan. Tidak cara yang lama, tapi cara yang baru, di mana Yesus sudah menjadi pembuka jalan, sudah menjadi perintis untuk masuk ke dalam ruangan Maha Suci. Kita tinggal mengikuti saja. Itu sebabnya harapan kita kepada Yesus harus kuat, karena memang atas dasar panggilan dan pilihannya kepada saudara dan saya. Maka bagaikan kita harus melemparkan jangkar pengharapan kita ini di belakang tirai, di dalam ruangan Maha Suci. Dan kemudian kehidupan kita sudah tidak bisa lagi digoyang, dibawa oleh arus apapun. Oh, luar biasa. Tidak ada kata lain sepertinya. Nanti dari pasal 3 ini sampai akhir daripada surat Ibrani, itu selalu berbicara tentang imam besar Yesus Kristus. Apalagi penetapannya itu didasarkan pada peraturan Melkisedek. Peraturan Melkisedek ini adalah sesuatu peraturan yang sangat penuh dengan misteri. Pribadinya aja adalah pribadi yang misteri. Di dalam Alkitab yang berbicara tentang Melkisedek, yang bisa menyampaikan tentang Melkisedek itu, salah satunya adalah Abraham, karena Abraham memang berjumpa. Dia adalah menjadi miliknya sang Melkisedek. Allah di dalam pribadinya Melkisedek. Itu sebabnya Allah itu disebut Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, Melkisedek. Dan kemudian Daud yang memang mendapatkan perjanjian dari Tuhan luar biasa, disertai dengan sumpahnya bahwa dari keturunan Daudlah akan lahir anak laki-lakinya Allah, Kristus Yesus, yang telah ditetapkan oleh Allah dengan sumpahnya bahwa dia akan menjadi imam besar untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dan kemudian hanya terdapat dalam surat Ibrani ini sajalah Melkisedek itu dijelaskan. Oleh karena itu penjelasan tentang Melkisedek kita pending pada season-season berikutnya. Tapi pada season yang ke-9 ini harus kita lakukan supaya
pengharapan kita, iman dan pengharapan kita ini kuat. Bagaikan iman dan pengharapan yang bisa masuk di belakang pintu tirai. Karena Yesus sudah membuka jalan, merintis untuk saudara dan saya yang terpanggil dan terpilih masuki ruangan Maha Suci. Kita labuhkan pengharapan kita bagaikan jangkar yang kita lempar ke dalam ruangan Maha Suci di balik pintu tirai itu, supaya kita sudah tidak keluar lagi. Dan yang paling penting, kita mendapatkan kebebasan untuk berada di dalam ruangan Maha Suci, mendekat kepada Allah yang di dalam istilahnya surat Ibrani pasal yang ketiga, kita ini bagaikan rumahnya Tuhan, yang dimiliki oleh Tuhan, yang dikepalai oleh Tuhan, yang ditanggung jawabi oleh Tuhan sebagai kepala, sebagai penanggung jawab, sebagai pemilik atas kehidupan kita. Dan Tuhan pasti akan menolong saudara dan saya. Sekali lagi, yang merasa mendapat bagian di dalam panggilan surgawi untuk masuk ke dalam kerajaan surga seutuhnya, sepenuhnya, bukan hanya sebagian. Seperti yang digambarkan dalam tabernakel, bukan hanya sekedar masuk dalam halaman, kemudian menuju kepada ruangan suci, berhenti, tidak, tapi kita melanjut kepada ruangan Maha Suci, daerah kesempurnaan itu. Semoga imam besar kita Yesus Kristus yang telah dipilih Allah, yang telah ditetapkan oleh Allah, dan yang sangat setia dalam mengepalai kehidupan saudara dan saya sebagai orang yang dipanggil khusus, dipilih khusus. Tuhan memberkati saudara dan saya. Terima kasih untuk penerimaan saudara. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.